Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat. Semoga kalian semua selalu dilindungi dan diberikan barokah dan sehat selalu ya, yang udah menonton video ini sampai selesai. Jadi pertama-tama perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Rael Kailang. Saya dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, fakultasnya itu Teknik Telekomunikasi dan Elektro. Nah, NIM saya 23111101038 dan saya dari kelas S1 TT 11B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sama teman-teman sekalian semuanya. Saya ingin membagikan materi komunikasi data, yaitu tentang semester yang udah saya jalani ini. Selama semester 2 ini saya sudah mempelajari 8 bab dan 2 SKS. Dan saya akan merangkumnya mungkin kurang lebih dalam 15 menit ya di video ini. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan stay tune buat nonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Oke, terima kasih. Kita mungkin langsung masuk aja ya ke materinya. Nah, oke teman-teman, kita langsung lihat aja ya ke materi yang ada di atas, yaitu tentang komunikasi data yang udah saya rangkum nih teman-teman. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ya ke materinya. Nah, di sini pembahasan pada video kali ini ada 8 bab yang akan kita bahas nih teman-teman. Jadi bab yang pertama itu adalah tentang pengantar komunikasi data. Terus habis itu ada bab kedua tentang model OSI dan TCP atau IP. Terus bab ketiga ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Habis itu ada bab keempat tentang layar aplikasi. Terus ada bab kelima tentang layar transport. Terus ada bab keenam tentang layar network. Lalu lanjut ada bab ketujuh tentang layar data link. Lanjut lagi ada bab ke-8 tentang layar fisik. Nah, oke teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke bab yang pertama. Nah, ini teman-teman. Oke, di bab pertama ini tentang pengantar komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, komunikasi data adalah pertukaran antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Jadi media transmisi di sini yang dimaksudkan itu ada mungkin kayak banyak ya teman-teman media transmisi. Contohnya kayak mungkin komputer, terus habis itu wifi, internet dan segala macam. Nah, tujuan dari pengantar komunikasi data adalah untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari sumber ke penerima tidak rusak, hilang atau terganggu selama proses transmisi. Oke, langsung aja lanjut. Yaitu pengantar komunikasi data. Nah, di sini yang tadi aku udah bilang ya teman-teman, ada parameter komunikasi data. Jadi di sini yang pertama ada tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Jadi kita mungkin pernah belajar tentang IP ya teman-teman. Untuk dari satu komputer ke komputer yang lain menggunakan kabel, misal kabel kabel LAN gitu ya, pastikan harus sama-sama mengeping IP tersebut. Kalau misal IP-nya tidak sama-sama nyambung, tidak satu kelas gitu kan, tidak bisa saling mengirim. Jadi kita harus mengerti tujuan atau penerimanya itu harus benar atau sesuai. Nah, lanjut, data tidak boleh diubah. Terus habis itu yang ketiga ada waktu pengiriman atau delay. Yang keempat ada jitter. Nah, di sini ada komponen-komponennya nih teman-teman. Yang pertama ada data, yaitu berupa teks, gambar, audio, dan video. Terus habis itu yang kedua ada pengirim, yang pastinya ya. Terus yang ketiga pastinya ada penerima juga kalau ada pengirim. Terus habis itu lanjut yang keempat ada media transmisi. Nah, media transmisi ini ada kabel twisted pair, ada fiber optik, ada gelombang radio. Jadi untuk mentransmisikan dari seorang pengirim ke penerima, jadi yang mau dikirim pengirim ini apa? Sebuah data kan. Datanya tadi sudah saya sebutkan, terus ke penerima. Nah, di situ menggunakan media transmisi yang sudah tadi saya sebutkan gitu ya. Misal media transmisinya itu adalah fiber optik. Ya, yang seperti yang sekarang sudah
berkembang gitu ya, fiber optik yang dulunya adalah kabel tembaga gitu ya, yang pasti pengirimannya jauh lebih cepat, jauh lebih bisa mengantarkan data yang lebih besar gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah protokol. Kita lanjut, aliran data. Yang pertama, aliran data simplex yang disebut satu arah. Jadi simplex itu satu arah, yang kedua adalah half duplex, yang ketiga adalah full duplex. Jadi aliran data simplex, full, half duplex, dan full duplex ini berbeda teman-teman. Simplex satu arah, half duplex yang berarti dua arah, tapi tidak secara simultan. Terus habis itu yang full duplex yang berarti dua arah secara simultan. Maksudnya simultan ini apa? Kalau misal half duplex itu kan berarti memang dua arah, tetapi bergantian. Tapi kalau misal full duplex itu dua arah dan bisa saling mengirim dan menerima gitu lah. Seperti yang sekarang ini sudah ada gitu teman-teman. Kita lanjut aja ya. Bab kedua tentang model OSI dan TCP atau IP. Pemodelan OSI dan TCP IP. Di sini memiliki fungsi mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan, dijabarkan dalam konsep layer. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer yang pastinya ya teman-teman. Terus habis itu ada fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan. Jadi nggak bisa tiba-tiba dari layer ke-7 terus habis itu tiba-tiba layer ke-1. Nggak bisa. Jadi kita harus melewati layer-layer itu. Kalau tidak nanti datanya tidak akan terkirim teman-teman. Nah habis itu ada dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan aplikasi atau protokol. Nah ya pasti ya. Kalau misal kita tidak menggunakan aplikasi atau protokol, ya pasti tidak bisa. Karena ya aplikasi itu adalah sesuatu hal yang penting juga. Karena ketika tidak ada aplikasi, ya kita tidak bisa mengirim data. Karena kita tidak punya sesuatu hal yang sama antar perangkat gitu teman-teman. Kita lanjut. Model OSI dan TCP IP. Nah ini ya teman-teman ya, kita langsung lihat aja. OSI model dan TCP IP model. Ini, jadi ada 7 layer dalam OSI model. Jadi dari bawah ya teman-teman ya, satunya tuh physical layer, habis itu ada data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, sampai application layer yang terakhir. Jadi fisiknya dulu teman-teman, fisiknya tuh apa aja. Setelah itu data link itu dalam step kita data apa yang mau dikirim gitu kan. Terus habis itu networknya, terus transportnya. Transport itu maksudnya kayak ya transportnya itu mau pakai apa tadi, kayak kabel twisted pair atau mungkin menggunakan kabel fiber optik gitu-gitu ya. Terus habis itu session, presentation hingga application. TCP atau IP di sini ada yang paling bawah itu adalah network interface. Yang paling bawah itu yang paling pertama ya teman-teman ya. Network interface, terus habis itu lewat internet, habis itu ke transportnya, baru ke application-nya. Kita lanjut. Bab ketiga tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Yang pertama enkapsulasi ya teman-teman. Enkapsulasi mengacu pada proses pembungkusan data dengan informasi kontrol yang diperlukan untuk transmisi yang tepat dan aman melalui jaringan. Setelah itu ada dekapsulasi. Dekapsulasi adalah proses menghapus header dan trailer yang telah ditambahkan ke paket data selama transmisi melalui berbagai lapisan protokol marketing efforts. Gitu teman-teman. Kita langsung lanjut. PDU, Protokol Data Unit. Nah, PDU adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer, teman-teman. Misal, pada physical layer, kita menyebut PDU-nya itu adalah dengan bit. Terus data link dengan frame. Kayak misal nih di physical layer ya. Berapa bit nih yang mau kita kirim. Terus habis itu ada network. Di situ network ada packet. Terus habis itu transport ada segmen. Setelah itu ada application data. Jadi application itu adalah data yang mau kita kirim. Gitu. Setelah itu di bab 4 teman-teman, layer aplikasi. Nah, layer aplikasi sendiri adalah lapisan tertinggi dalam model referensi OSI, Open System Interconnection. Jadi diingat-ingat ya teman, OSI, Open System Interconnection. Nah, yang merupakan standar konseptual untuk menghubungkan sistem komputer yang berbeda di jaringan telekomunikasi. Fungsinya adalah komunikasi data, layanan jaringan, dan protokol seperti itu. Terus protokol yang digunakan dalam layar aplikasi. Nah, inilah jenis-jenis protokol yang digunakan dalam layar aplikasi ya teman-teman. Pertama ada HTTP yang sering kita gunakan itu ya teman-teman ya.
HTTP yang titik dua atau slash slash gitu kan. HTTP ini adalah Hypertext Transfer Protocol. Habis itu ada HTTPS. Jadi beda ya teman-teman, HTTP dan HTTPS. HTTPS ini lebih secure. Hypertext Transfer Protocol secure. Jadi lebih aman gitu. Terus habis itu ada FTP, File Transfer Protocol. Ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ada IMAP, Internet Message Access. Terus ada DNS, Domain Name System. DNS ini mungkin yang teman-teman familiar itu adalah HTTPS, terus DNS gitu ya. DNS kan kayak domain name system itu di setiap perangkat itu pasti ada DNS-nya itu teman-teman. Untuk mengenali perangkat tersebut pasti berbeda-beda setiap perangkat ya. Misalnya ada di handphone kalian teman-teman semuanya itu pasti beda-beda. Terus kita lanjut ke bab 5 nih teman-teman, layer transport. Nah, pengertian dari layer transport. Layer transport adalah lapisan keempat dalam model OSI yang bertanggung jawab pengalamatan dan pengiriman paket data antar node di jaringan. Nah, fungsinya yang pertama adalah pengendalian aliran atau flow control. Terus habis itu yang kedua ada pengendalian kesalahan, error control. Yang ketiga ada segmentasi dan reassemble. Yang keempat, multiplexing dan demultiplexing. Dan yang kelima ada pengendalian koneksi. Jadi di sini tuh layer yang mengendalikan semuanya teman-teman, aliran, kesalahan, dan multiplexing, demultiplexing, terus koneksinya bagaimana. Nah, di sini protokol yang digunakan dalam layer transport ada TCP atau yang biasanya teman-teman udah sering denger nih, Transmission Control Protocol. Terus habis itu ada UDP, User Datagram Protocol. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke bab 6, layer network. Layer network adalah lapisan ketiga dalam model referensi OSI yang berada di atas data link dan di bawah layer transport. Layer ini menyediakan dasar untuk komunikasi data antar perangkat dalam jaringan yang luas dan terdistribusi. Yang pertama ada pengalamatan yang logis, memberikan alamat IP Internet Protokol ke perangkat di jaringan sehingga setiap perangkat dapat diidentifikasi dan dihubungi. Karena jika tidak memberikan IP ya maka perangkat itu tidak bakalan bisa dijangkau karena tidak ada IP-nya. Terus habis itu yang kedua ada routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks dan berlapis-lapis. Jadi di routing ini agak tricky juga teman-teman, karena agak sulit ya untuk mengerouting suatu perangkat. Ya pasti kayak misal mikrotik itu perangkat kayak router gitu ya, mikrotik, terus ada Cisco, Huawei dan lain sebagainya. Itu pasti punya konfigurasi gitu ya yang berbeda-beda. Jadi kalau misal mau routing perangkat ini ya pasti komen-komennya pun berbeda gitu teman-teman. Dan routing ini digunakan untuk menentukan jalur yang terbaik gitu. Kita mau pakai jalur yang mana agar cepat sampai. Kayak misal saya dari sini, dari rumah mau ke Telkom gitu, lebih cepat lewat GOR apa lebih cepat lewat Arcawinangun gitu kan. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Terus ada fragmentasi dan reassemble, memecahkan paket data dasar menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil sesuai dengan ukuran maksimum transmisi MTU dan kemudian menyatukan kembali fragmen-fragmen tersebut di sisi penerima. Terus habis itu adalah pengendalian kemacetan, mengelola lalu lintas data untuk mencegah dan mengatasi kemacetan jaringan. Jadi ya fungsinya inilah mengelola ya. Terus habis itu ada pengurutan paket, memastikan bahwa paket data yang mungkin tiba dalam urutan yang salah dapat diurutkan kembali dengan benar gitu. Protokol utama yang digunakan dalam layer network. Nah, IP atau Internet Protocol. Terus itu ada ICMP, Internet Control Message Protocol. Ada IIGMP, Internet Group Management Protocol. Itu yang biasa dipakai. Terus habis itu ada bab ke-7, layer data link. Nah, lapisan data link adalah bagian dari model OSI, Open System Interconnection. Jadi di sini kita lebih banyak membahas tentang OSI ya teman-teman ya, yang merupakan kerangka kerja standar untuk komunikasi jaringan. Fungsinya adalah untuk framing, flow control, addressing, access control,
error detection and correction, dan link management. Jadi di sini kita yang memberikan akses atau tidaknya untuk data itu lewat atau gimana, terus habis itu untuk flow control gitu ya, pengendalian jalurnya gitu, terus addressing juga buat ya addressing itu tadi yang menambahkan IP gitu ya teman-teman ya. Terus lanjut, protokol utama yang digunakan dalam network. Yang pertama adalah Ethernet, pasti. Karena teman-teman semua pasti sering ya pakai Ethernet. Ethernet itu ya kabel LAN itu teman-teman ya, itu Ethernet. Terus habis itu ada WiFi pasti. Terus habis itu ada PPP, ada HDLC, frame relay, dan ATM. Kita langsung masuk ke bab 8 ya, bab terakhir nih teman-teman. Bab layar fisik. Nah, physical layer adalah lapisan pertama dalam model OSI. Yang tadi saya bilang, dari bawah dulu baru ke atas. Nah, lapisan pertama dalam model OSI, Open System Interconnection, dan berfungsi sebagai dasar bagi semua lapisan lainnya dalam model tersebut. Nah, jadi kalau misal nggak ada layar fisik ya layar lain juga nggak bisa gitu ya. Pertama ada transmisi bit, terus habis itu ada spesifikasi media fisik. Ya spesifikasinya harus yang memenuhi syarat ya teman-teman ya. Ada encoding dan signaling, ada topologi jaringannya gitu ya. Ya karena kan kalau misal mau membuat jaringan pasti harus ada topologinya dulu teman-teman ya. Topologinya mau kayak star, ring, atau tree dan lain-lain masih banyak ya. Terus habis itu ada pengaturan koneksi fisik gitu. Nah, teknologi layar fisik. Yang pertama, ada kabel dan konektor. Kabel tembaga misalnya ya, kayak twisted pair atau koaksial gitu ya. Terus ada kabel serat optik kayak ya yang sekarang kita lagi pelajarin gitu tentang fiber optik. Yang pasti teman-teman tahu lah ya, bohcapnya kuping Tosca, biru, oranye, bohcap tuh biru, oranye, hijau, boh coklat, abu-abu, putih, dan seterusnya sampai pink ungu gitu. Nah, itu kabel serat optik. Terus habis itu ada konektor seperti RJ45, ST, SC, FC, LC, dan ya contohnya teman-teman. Ini juga ada kabel ya. Nah, seperti ini nih contohnya gitu. Terus yang kedua ada ada perangkat transmisi perangkat transmisi seperti hub, repeater, modem, transceiver gitu ya. Hub fungsinya itu biasanya hub itu untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat yang lain. Itu fungsinya cuma jembatan aja gitu loh. Terus habis itu ada repeater, terus habis itu ada modem. Ya modem teman-teman pasti tahu lah ya, modem untuk apa, itu untuk ya menyebarkan internet gitu. Terus habis itu ada transceiver, pasti ya penerima. Ya ada modem kan pengirim gitu, transceiver penerima gitu. Terus habis itu yang ketiga ada teknologi transmisi. Teknologi transmisinya bisa menggunakan teknologi Ethernet atau DSL, Digital Subscriber Line. Terus habis itu yang keempat ada standar dan protokol IEEE 802.3. Nah, Ethernet. Terus habis itu ada IEEE 802.11. Nah, itu untuk WiFi gitu teman-teman. Jadi sudah cukup sekian teman-teman materi kali ini. Pada kesempatan kali ini materinya cukup sekian. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung tentang data link atau layar OSI atau layar TCP dan IP gitu ya, teman-teman masih mungkin bisa langsung tanya aja di kolom chat ya di bawah. Teman-teman langsung tanya aja, mungkin nanti saya bisa jawab gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin kalau misalnya saya ada salah kata atau ada salah penjelasan mungkin bisa dibenarkan. Dan segitu saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arjun Kailang pamit undur diri. Sekian. Bye bye teman-teman semuanya.